Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pertemuan yang kedua. Kita akan membahas tentang filsafat umum. Ya, filsafat umum. Apa sih yang disebut dengan filsafat? Pengertian filsafat itu merupakan sikap berpikir yang melibatkan usaha. Dalam usaha memikirkan masalah hidup, alam semesta, dan semua sisi yang meliputi kesiapan menerima hidup alam semesta sebagaimana adanya dan mencoba untuk melihatnya secara keseluruhan hubungan. Jadi proses berpikir. Nah, jadi segala sesuatu apabila kita melihat alam semesta, kita melihat matahari, kita melihat bintang, kita melihat langit dan lain sebagainya, kita berpikir langit ini penciptaannya atau diciptakan oleh siapa, matahari diciptakan oleh siapa, bulan diciptakan oleh siapa. Lah proses berpikir seperti ini maka itu bisa disebut dengan filsafat. Ada juga yang mengatakan filsafat adalah suatu pengetahuan metodis dan sistematis yang melalui jalan refleksi hendak menangkap dan mendapat makna yang hakiki dari hidup dan gejala-gejala hidup sebagai bagian daripadanya. Jadi ada sebuah pengetahuan yang sistematis, metode ya untuk mendapatkan suatu kebenaran. Nah, itu juga bisa disebut dengan filsafat. Selanjutnya, ada juga yang mengatakan filsafat adalah memajukan pertanyaan tentang kenyataan seluruhnya atau tentang hakikat, asas, prinsip dari sebuah kenyataan. Jadi segala sesuatu itu diajukan yang namanya sebuah pertanyaan. Ya, bisa itu meliputi tentang hakikat, asas, prinsip dari kenyataan. Ya, untuk kita mengetahui secara mendetail, mengetahui secara menyeluruh, itu juga bisa disebut dengan filsafat. Ada juga filsafat itu adalah sejarah pemikiran-pemikiran tentang esensi atau menyentuh hakikat kenyataan dan radikal menyentuh ke akar-akarnya. Nah, jadi ada yang mengatakan filsafat itu adalah sejarah pemikiran-pemikiran. Artinya radikal di sini adalah berpikir secara mendalam ya, sampai ke akar-akarnya. Kalau tadi kita mengatakan ya matahari bisa terang, bisa panas. Lah panas matahari ini dari mana? Segala sesuatu panas pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu siapa? Lah proses mendalam berpikir sampai ke akar-akarnya ini juga bisa disebut dengan filsafat. Filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas ada dengan mengendalikan akal budi. Nah, jadi ini banyak sekali pengertian daripada filsafat. Filsafat sama merupakan suatu bentuk kegiatan, sikap serta usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia untuk bertanya, memperoleh, mendapatkan, mencapai suatu kebenaran juga pengetahuan. Ya. Jadi filsafat itu adalah dari keseluruhan pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa filsafat itu adalah sama-sama merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam bentuk pertanyaan untuk mencapai suatu kebenaran. Ya. Umpamanya ada sebuah rumah, ya. Rumah kok bisa berdiri kokoh, rumah kok bisa berdiri tegak. Nah, ini dipikir sebenarnya rumah ini terbuat dari apa, bahan-bahannya apa, kenapa bisa berdiri tegak. Nah, itu adalah yang disebut dengan filsafat. Jadi filsafat merupakan suatu bentuk tindakan, kegiatan, sikap yang berusaha ingin mengetahui suatu hakikat kebenaran dengan bertanya-tanya tanpa lelah agar dapat memperoleh kebenaran tersebut. Jadi di pertanyaan tersebut yang seolah dia menurut akal kita masih memiliki pertanyaan itu terus digali. Pertanyaan tersebut akan dikumpulkan hingga dapat membuat pelakunya hanya akan memperdalam ketidaktahuannya saja
Namun semakin banyak pengetahuan yang mereka kumpulkan, maka hal tersebut akan banyak memperoleh banyak materi untuk bertanya secara filsafat yang akan berusaha mencari tahu atas pertanyaan yang dikumpulkannya, hingga akhirnya para pelakunya memperoleh pengetahuan juga dalam pengetahuan yang sebenar-benarnya. Jadi seolah-olah kalau kita segala sesuatu difilsafati, segala sesuatu kita tanyakan, ya kita pikirkan, nah seolah-olah kita itu tambah semakin bodoh. Tapi dari ketidaktahuan itu nanti proses endingnya kita banyak mendapatkan pengetahuan. Nah, jadi segala sesuatu yang kita pikirkan nanti akan ketemu, oh ternyata seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas masalah objek filsafat. Objek filsafat yang pertama itu ada objek materia. Apa itu objek materia? Objek materia adalah segala sesuatu yang menjadi masalah, segala sesuatu yang dipermasalahkan oleh filsafat atas 3 permasalahan pokok, yaitu hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Jadi nanti objek yang dipermasalahkan atau yang difilsafati oleh filsafat nanti meliputi ini, ada tentang hakikat Tuhan, Tuhan yang disembah. Nah, Tuhan wajib disembah. Nah, ya, itu seperti apa? Nah, nanti di filsafat itu seperti ini. Hakikat alam, kenapa alam bisa terjadi? Kenapa ada air? Kenapa ada gunung sebagainya? Nanti di sini. Dan hakikat manusia. Nah, kalau orang filsafat ini dipikirkan, manusia kenapa mungkin ada laki-laki, ada perempuan? Kenapa manusia itu matanya 2 dan sebagainya? Nanti yang disebut dengan objek material. Sedangkan objek forma apa? Usaha untuk mencari keterangan secara radikal sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya tentang objek materia filsafat. Contohnya tadi. Nah, di sini ada 3 tentang hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Nah, ini kalau objek formanya nanti dipikirkan ini secara radikal, secara mendalam. Contoh umpamanya hakikat Tuhan. Hakikat Tuhan. Umpamanya dalam Islam itu diperintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, ini Tuhan yang wajib disembah. Nah, ini objek formalnya sampai ke akar radikalnya itu seperti apa bentuknya. Ya. Kalau dikatakan Tuhan itu mempunyai basor atau penglihatan, apakah sama nanti penglihatannya Tuhan dengan penglihatannya manusia atau sesuatu yang diciptakannya? Nanti itu akan didalami sampai ke akar-akarnya. Begitu juga nanti tentang hakikat alam dan hakikat manusia. Cabang-cabang filsafat. Yang pertama ada epistemologi. Ya, apa epistemologi itu? Epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macamnya, serta hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan. Contohnya, jika tadi kita membahas mengenai rumah, ya, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu tersebut disebut sebagai rumah? Nah, pada awalnya kita akan mengetahui keberadaan pengetahuan mengenai rumah melalui panca indera yang kita miliki. Kemudian selanjutnya informasi yang kita dapatkan melalui panca indera akan dianalisa oleh akal yang kita miliki. Akal yang akan klasifikasikan segala informasi yang kita terima menjadi sebuah ilmu pengetahuan tentang rumah. Ini epistemologi. Jadi kalau kita melihat sesuatu, ya, rumah, mobil, bangunan tinggi dan lain sebagainya, nah yang pertama kita harus mengetahui dulu. Ya, kita lihat dengan panca indera kita. Nah, kemudian apa? Panca indera itu menganalisis oleh akal yang kita miliki. Nah, akal akan mengklasifikasikan sebagai informasi yang kita terima. Oh, ternyata rumah tersebut
bisanya berdiri kokoh, ada bata, ada semen, ada besi, ya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, cabang-cabang filsafat ada estetika. Apa itu? Yaitu ilmu yang membahas keindahan. Bagaimana ia bisa terbentuk dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Umpamanya kita merasa senang dengan melihat pemandangan alam yang indah. Senang ketika melihat sebuah lukisan, menonton sebuah pentas pertunjukan, atau bahkan senang ketika merasakan makanan lezat. Nah, mungkin menurut kita itu adalah hal yang indah, tapi orang lain mungkin tidak menyukainya, sehingga tidak bisa memaksakan bahwa objek yang kita anggap indah itu juga dianggap indah oleh orang lain. Ini adalah estetika, ya, membahas keindahan, tetapi apa yang kita rasakan itu belum tentu itu indah atau dirasakan oleh orang lain. Nah, makanya itu tidak bisa kita saling memaksakan. Melihat umpamanya gunung, ya, ketika di sore hari matahari mau terbenam atau sunset, ya, kan indah sekali itu. Nah, indah sekali. Kita mengatakan indah, ya, kita merasa senang, ya. Tetapi orang lain tidak bisa kita paksakan untuk mengatakan ketika sore hari sunset, matahari mau terbenam, itu dikatakan indah. Karena apa? Karena ini adalah estetika, ya. Yang bisa merasakannya adalah personal dan tidak bisa dipaksakan kepada yang lainnya. Cabang-cabang filsafat selanjutnya adalah etika. Apa itu? Yaitu cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Contohnya, kalau bahasa iklan yang berlebihan dan menyesatkan, seperti pada tayangan iklan obat yang menganjurkan meminum obat agar sembuh dan sehat kembali. Ketika orang mulai mengkritik iklan tersebut, maka dimunculkan ucapan etis: jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Nah, ucapan etis tersebut seolah dihadirkan oleh sekelompok produsen untuk disampaikan kepada masyarakat agar lebih bijak dalam meminum obat tersebut. Nah, ini adalah etika. Nah, kalau orang-orang filsafat cara berpikir, ini kan seolah-olah kalau orang meminum obat itu seolah kan sembuh total. Nah, ini kan akal itu tidak menerima. Nah, akal tidak menerima, maka timbullah kritik karena bertentangan dengan akal. Nah, setelah dikritik baru ada lanjutan: jika sakit berlanjut maka hubungi dokter. Selanjutnya adalah filsafat politik, yaitu studi dari filsafat yang membahas tema-tema kebebasan, keadilan hak milik, hak hukum, dan sebagainya. Islamisme adalah suatu ideologi yang menyatakan dengan tegas bahwa semua kehidupan publik dan privat warga negara haruslah diatur berdasarkan asas-asas Islam yang dominan. Filsafat politik bisa mempertanyakan konsep manusia macam apakah yang adalah Islamisme, apakah konsep itu sesuai dengan kondisi yang ada, apakah hanya ada satu Islam di Indonesia. Nah, itu yang disebut dengan filsafat politik. Nah, jadi semua warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk memilih dan dipilih. Nah, itu kalau berpikir. Nah, kenapa? Umpamanya kita fanatik, ya, sekali terhadap Islam. Umpamanya dari pasangan harus Islam, harus ini. Nah, ini harus dipikir. Nah, kenapa harus seperti ini? Kenapa harus seperti ini? Nah, itu nanti mengacunya kepada filsafat politik. Selanjutnya adalah logika. Salah satu cabang filsafat yang mengusahakan hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Contohnya, manusia bisa menahan nafas sampai 5 jam. Jelas pertanyaan tersebut tidak benar. Nyatanya menurut penelitian rata-rata, manusia normal bisa menahan nafas selama 30-60 detik, dan otak manusia normal akan mengalami kerusakan secara permanen
setelah 4 menit jika tidak mendapat oksigen. Nah, ini kalau ada sebuah ungkapan ya yang seolah-olah itu sudah diadakan dia tidak masuk akal, dan nanti akal itu tidak menerima. Masa ada orang mengatakan manusia bisa menahan napas dalam air 5 jam. Nah, ini kan kalau secara akal ini kan tidak masuk akal, karena daripada hasil penelitian bahwa manusia bisa bertahan hidup di air 30 sampai 60 detik. Nah, ini nanti berpikirnya adalah menggunakan logika. Itu seperti itu. Selanjutnya adalah metafisika, cabang filsafat yang mempelajari penjelasan asal atau hakikat objek, yaitu fisik di dunia, seperti apakah sumber dari suatu realitas, apakah Tuhan ada, apa tempat manusia di alam semesta ini. Nah, sebelum kita memperhatikan bahwa sesuatu barang itu kotak dan merah dan sebagainya, maka pertama harus teliti bahwa barang itu ada. Itu adalah metafisika. Artinya kalau kita ingin berpikir, ingin mencari sebuah kebenaran, maka sesuatu objek yang akan kita pikirkan itu harus ada terlebih dahulu. Ya, umpamanya kita ingin meneliti atau berpikir sebenarnya kenapa kotak ini persegi 4. Nah, itu kotak itu harus ada terlebih dahulu. Kenapa HP atau handphone ini bisa menangkap suara, Nah, itu barangnya atau handphonenya itu harus ada, baru kemudian diteliti dan dipikirkan oleh filsafat. Selanjutnya apa? Kedudukan ilmu filsafat dan agama. Persamaannya antara ilmu filsafat dan agama, ketiganya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperoleh kebenaran. Jadi ilmu ending proses juga mencari kebenaran, filsafat juga mencari kebenaran, dan agama ini juga mencari kebenaran. Ini persamaannya. Namun antara ilmu filsafat dan agama ini juga ada perbedaan. Ya. Kalau ilmu dengan metodenya mencari kebenaran tentang alam, termasuk manusia dan makhluk hidup yang ada di dalamnya, ya, ada alam, pegunungan, matahari, bumi, dan lain sebagainya. Ini kalau ilmu mencari kebenarannya menggunakan sains atau menggunakan ilmu pengetahuan. Kenapa ini bisa terjadi yang namanya hujan? Dari mana proses hujan? Kenapa matahari kalau siang ada, kalau malam tidak ada, digantikan dengan bulan? Itu kenapa? Nah, ini ilmu mencari kebenaran, tetapi apa? Menggunakan sains atau penelitian. Sedangkan kalau filsafat dengan wataknya menghampiri kebenaran, baik tentang alam maupun manusia yang tidak dapat dijawab oleh ilmu. Kadang-kadang kalau filsafat itu sama ilmu tidak dijawab, tidak bisa dijawab. Nah, contohnya matahari siang ada, malam tidak ada. Nah, terus bentuknya matahari bagaimana, apakah panas bagaimana? Nah, itu nanti filsafat terus dicari tentang kebenarannya. Nah, sedangkan agama dan kepribadiannya memberikan persoalan atas segala persoalan yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia maupun tentang Tuhan. Nah, ini kalau agama mencari kebenarannya itu berdasarkan atas apa? Atas wahyu atau kitab suci. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ini berfilsafat mencari kebenaran. Siang hari ada matahari, ternyata pada malam hari matahari hilang diganti dengan bulan. Nah, terus dicari kebenarannya. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim mengambil keputusan bahwa segala sesuatu yang hak, yang wajib disembah itu ternyata bukan matahari, bukan bintang, karena sifatnya itu adalah kudus, sifatnya itu adalah baru. Berarti yang wajib disembah adalah yang menciptakan matahari, yang menciptakan bintang. Siapa?
yaitu Tuhan pencipta alam semesta. Selanjutnya kedudukan ilmu filsafat dan agama. Kalau ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan cara penyelidikan atau riset, ya, pengalaman atau empiri dan percobaan atau eksperimen. Jadi di ini diteliti lah, ya, diteliti. Umpamanya kenapa? Umpamanya dalam binatang, ya, kodok atau katak ketika musim setelah turun hujan itu biasanya bunyi net not. Nah itu diteliti. Kenapa manusia itu kalau tidur kok bisa ngorok, ya, dengan kerasnya? Itu teliti, tapi melalui riset, pengalaman, percobaan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau filsafat menemukan kebenaran atau kebijakan dengan cara menggunakan akal budi atau rasio yang dilakukan secara mendalam, menyeluruh dan universal. Kebenaran yang ditemukan oleh filsafat adalah murni hasil pemikiran atau logika manusia dengan cara perenungan berpikir yang mendalam atau radikal tentang hakikat segala sesuatu metafisika. Jadi kalau filsafat itu ya perenungan sampai ke akar-akarnya, dipikir terus. Kenapa, ya, kelelawar itu makanya kalau siang tidur, kalau malam itu bangun. Kenapa ikan itu hidup di air, kalau ikan ditaruh darat mati, dan lain sebagainya. Sedangkan agama mengajarkan kebenaran atau memberi jawaban tentang berbagai masalah asasi melalui wahyu atau kitab suci yang berupa firman Tuhan. Jadi kalau agama, ya, itu mengajarkan kebenaran, tetapi nanti kalau mentok tidak bisa dipikir, maka nanti akan dikembalikan lagi kepada wahyu atau kepada kitab sebagai sandaran hidupnya. Makanya kadang-kadang kalau orang-orang yang beriman itu, yang pertama itu yang dilakukan adalah mengimani dulu, baru kemudian mencari tentang kebenarannya. Ketika orang-orang mukmin mendengar berita atau kabar bahwa Rasulullah, ya, Muhammad SAW, nabinya orang Islam, ya, di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, ya, sampai langit yang nomor 7, itu ditempuh hanya Ba'dul Lail. Karena yang menginformasikan ini adalah Nabi, ya, maka pertama kali orang-orang yang beriman itu adalah mengimaninya, baru kemudian dicari kebenarannya. Apa iya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, ya, kok hanya ditempuh dengan Ba'dul Lail saja? Ternyata setelah dilakukan penelitian dan lain sebagainya, ternyata menuai atau mendapatkan sebuah kebenaran. Selanjutnya aliran madhab filsafat, nanti ada rasionalisme. Rasionalisme itu muncul pada abad ke-17, dan tokoh yang dikenal dalam madhab ini adalah René Descartes, yaitu tahun 1596 sampai 1650, yang mempopulerkan ungkapan kakiku ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Menurut Descartes, manusia memiliki kebebasan dalam berkehendak. Oleh karena itu, manusia dapat merealisasikan kebebasannya tersebut, dan kebebasan yang merupakan ciri khas kesadaran manusia yang berpikir. Madhab ini menekankan metode filsafatnya pada rasionalitas dan sumber pengetahuan yang dapat dipercaya oleh rasio atau akal. Metode deduktif menjadi metode yang populer dalam mazhab ini. Metode tersebut menggunakan pola penalaran dengan mengambil kesimpulan dari suatu yang umum untuk diterapkan kepada hal-hal yang khusus. Itu adalah rasionalisme. Sedangkan yang selanjutnya apa? Aliran selanjutnya yaitu
empirisme merupakan madhab yang menekankan pada pengalaman nyata atau empiris yang menjadi sumber dari segala pengetahuan, bahwa sebuah pengalaman yang khusus merupakan kesimpulan dari kebenaran-kebenaran yang bersifat umum. Ini merupakan kebalikan dari madhab rasionalisme. Sering pula kemunculan madhab empiris pada abad yang sama dengan rasionalisme. Tokoh yang terkenal dalam madhab ini adalah Thomas Hobbes tahun 1888-1679 dan John Locke 1632 sampai 1704. Menurut kedua tokoh ini, pengalaman adalah awal dari semua pengetahuan dan dapat memberikan kepastian. Pengalaman ini bisa berupa pengalaman lahiriah maupun batin, yang keduanya saling berhubungan. Pengalaman lahiriah menghasilkan gejala-gejala psikis yang harus ditanggapi oleh pengalaman batiniah. Selanjutnya ada madhab filsafat. Ada idealisme. Apa itu? Merupakan istilah yang digunakan oleh Leibniz pada abad ke-18, merujuk pada pemikiran Plato bahwa idealisme memfokuskan pemikiran bahwa seluruh realitas itu bersifat spiritual atau psikis, dan materi yang bersifat fisik sebenarnya tidaklah nyata. Pemikiran ini didukung oleh Wilhelm Friedrich Hegel 1070 sampai 1831 di Jerman, yang memiliki pendapat bahwa yang mutlak adalah roh yang mengungkapkan dirinya di dalam alam dengan maksud agar dapat sadar akan dirinya sendiri, dan hakikat dari roh itu adalah ide atau pikiran. Menurut Hegel, semua yang real bersifat rasional dan semuanya yang rasional bersifat real. Metode dialektik diperkenalkan oleh Hegel dengan menerapkan 3 proses, yaitu dialektik, yaitu tes, antitesa, dan sintesa, di mana ia mengusahakan kompromi antara beberapa pendapat yang berlawanan satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya masih aliran madhab filsafat, ada positivisme. Apa itu? Positivisme merupakan madhab yang menekankan pemikiran pada apa yang telah diketahui, yang faktual, nyata, dan apa adanya. Positif mengandalkan pada pengalaman individu yang tampak dan dirasakan dengan panca indera, sehingga segala sesuatu yang bersifat abstrak atau metafisik tidak diakui. Auguste Comte, yaitu 1798 sampai 1857, merupakan tokoh madhab ini yang menyatakan bahwa manusia tidak mencari penyebab yang berada di belakang fakta, dan dengan menggunakan rasionya manusia berusaha menetapkan relasi antar fakta. Masih aliran madhab filsafat yang selanjutnya adalah pragmatisme, yaitu muncul pada abad ke-20. Madhab ini menegaskan bahwa segala sesuatunya haruslah bernilai benar apabila membawa manfaat secara praktis bagi manusia. Artinya pengetahuan yang berasal dari pengalaman, rasio, pengamatan, kesadaran lahiriah maupun batiniah, bahkan yang bersifat abstrak atau mistis pun akan diterima menjadi sebuah kebenaran apabila membawa manfaat praktis. John Dewey, yaitu tahun 1859 1852, merupakan tokoh dalam madhab ini yang berpendapat bahwa filsafat tidak boleh hanya mengandalkan pemikiran metafisis yang tidak bermanfaat praktis bagi manusia, melainkan harus berpijak pada pengalaman yang diolah secara aktif, kritis, dan memberikan pengarahan bagi perbuatan manusia dalam kehidupannya nyata. Selanjutnya masih ada madhab filsafat, ada fenomenologi. Apa itu fenomenologi? Fenomenologi adalah madhab yang bersandar pada kemunculan fenomena baik yang nyata maupun semu. Fenomena tidak hanya bisa dirasakan oleh indera, juga dapat digapai tanpa menggunakan indera. Tokoh dalam madhab ini adalah Edmund Husserl, yaitu tahun 1859 sampai 1938, yang menegaskan hukum-hukum logika yang memberi kepastian sebagai hasil pengalaman bersifat a priori dan bukan bersifat a posteriori. Selanjutnya
kita masih mengkaji tentang aliran mazhab filsafat. Yang selanjutnya adalah eksistensialisme. Apa itu eksistensialisme? Ini dipelopori oleh Jean-Paul Sartre tahun 1905 sampai 1980, yang mengembangkan pemikiran bahwa filsafat berpangkal dan realitas yang ada dan manusia itu memiliki hubungan dengan keberadaannya dan bertanggung jawab atas keberadaan tersebut. Mazhab ini menekankan pada bagaimana cara manusia berada di dunia yang berbeda dengan benda-benda atau objek lainnya. Dengan kata lain, eksistensialisme menegaskan tentang bagaimana cara manusia bereksistensi dan bukan sekedar hanya berada sebagaimana benda-benda lainnya. Terus yang terakhir adalah manfaat mempelajari filsafat. Jadi apa keuntungan kita, manfaat kita mempelajari filsafat? Apakah ada keuntungannya? Maka yang pertama, manfaat mempelajari filsafat adalah seseorang dapat memaknai makna hakikat hidup manusia baik dalam lingkup pribadi maupun sosial. Nah, jadi dengan mempelajari filsafat ini, nanti manusia itu bisa memaknai makna hakikat dari hidup manusia itu apa. Karena tadi sudah dikatakan bahwa manusia, alam, Tuhan dan sebagainya nanti akan dipikir sampai radikal, sampai sedalam-dalamnya, sehingga nanti manusia akan bersifat lebih bijaksana dan lebih dewasa dalam menanggapi segala sesuatu. Yang kedua apa? Dengan berfilsafat manusia selalu dilatih, dididik untuk berpikir secara universal, multidimensional, komprehensif dan mendalam. Nah, jadi nanti kalau kita belajar filsafat, berarti pikiran kita nanti akan dipikir secara kritis, ya, secara kritis segala sesuatu nanti akan dipikirkan. Nanti pemikiran kita akan selalu dewasa. Nah, selanjutnya apa? Manfaat yang ketiga, menggapai kebijakan dan nilai-nilai diperoleh dengan berpikir mendalam. Jadi segala sesuatu nanti setelah kita memikirkan, ya, atau objek yang akan kita pikirkan mendalam, maka kita akan memperoleh nanti sebuah kebenaran. Nah, saja ini akan menggapai kebenaran, ya, jelas. Jadi yang tadinya kalau kita belum belajar filsafat, kita belum berpikir, dilatih berpikir. Nah, kalau sudah, maka nanti kebenaran itu akan terungkap. Tentu saja yang berkaitan dengan materi atau benda seperti rumah. Nah, kalau kita tidak berpikir, bagaimana kita akan mengetahui? Oh, ternyata setelah dipikir, setelah difilsafati, ternyata bisanya bangunan rumah ini berdiri dengan kokoh, ternyata itu ada bagian satu dengan yang lain yang saling menopang, sehingga nantinya akan terbentuk sebuah bangunan yang kokoh atau disebut dengan rumah. Yang selanjutnya apa? Selanjutnya adalah memahami diri sendiri dan masyarakatnya, sehingga nanti orang yang berfilsafat akan mengetahui, ya, tentang dirinya sendiri, ya, juga mengetahui tentang masyarakat. Mengetahui tentang dirinya sendiri bagaimana? Ya, kita akan mampu mengukur, ya, kemampuan kita, dan kita tidak akan bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Karena apa? Kajian atau cara berpikir seseorang A dengan orang lain itu nanti akan berbeda. Itu seperti itu. Nah, jadi itulah, ya, manfaat dari mempelajari filsafat. Oke, teman-teman semua yang saya hormati, setelah kalian mendengarkan singkat padat tentang
filsafat pada pertemuan kedua, maka yang selanjutnya adalah kalian membuat, ya, untuk pertemuan yang kedua ini adalah membuat 15 soal dan jawab sendiri. Jadi kalau ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti tinggal menambahkan saja, berarti 9, ya. Ini sudah ada 6, contohnya seperti ini, berarti membuat 9 pertanyaan lagi, kemudian dijawab sendiri. Jadi ini sudah ada 6 soal. Apa yang kamu ketahui tentang filsafat? Objek filsafat dibagi menjadi berapa? Jelaskan. Ada berapa cabang filsafat? Jelaskan dan berikan contoh masing-masing. Coba Anda jelaskan persamaan dan perbedaan antara ilmu, filsafat dan agama. Ada berapa aliran madhab filsafat? Coba Anda jelaskan apa fungsi mempelajari filsafat. Ini adalah contoh, ya, 6 soal. Berarti antum atau kalian tinggal menambah 9. Yang saya harapkan nanti soalnya itu adalah bentuknya analisis, ya. Nanti kamu jawab sendiri. Mengumpulkannya di mana? Mengumpulkannya nanti adalah lewat e-learning Unwaha atau ya, learning Unwaha. Ya, nanti akan saya share pada grup pembelajaran online masing-masing pada setiap kelas. Ya, anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Awal akhir mohon maaf jika banyak sekali kesalahan. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.